Hai listeners Bingkai Karya, balik lagi sama aku Wulan dan kali ini aku tentunya juga bakal ngomongin musik, kita bakal ngomongin lagu baru dari Jordi Riz. Kita sih hai dulu, hai Jordi. Hi Kak, hi, how are you guys? I'm Jody Riz, nice to meet you all. Iya, kalau kita alhamdulillah baik ya. Semoga Jordi Sehat? begitu ya, meskipun sedikit. Iya nih, agak agak tidak baik nih, agak under the weather nih kondisi tubuhnya, tapi nggak apa-apa, tetap semangat Pak. Ya. Iya dong. Mungkin karena ini ya apa yang agenda agendanya itu cukup padat, terus kurang tidur mungkin ya, Jordi Betul ya. betul betul. Terus aku kayak juga cukup maksain olahraga di sela-sela itu, jadi agak itu sih kayak kurang tidur tapi olahraga kayak ya udahlah. Ternyata jadi kayak jadi, Lagi jadi drop. lagi cobain apa sih sekarang? Lagi seneng apa? Sebenarnya lagi nge-gym aja sama lagi coba tenis sih. Oke oke oke. Intinya Mm-mm. kita berharap kamu selalu sehat ya, karena kita pengen Amin. selalu melihat Raskal di Samuel. Aduh, mau banget, cuman maafkan sudah bungkus. Iya, Maaf. tapi ya semoga nanti kan ada siapa tahu ada nextnya, ya Amin. kan? Semoga. Tapi kalau ngomongin soal apa namanya main sinetron gitu, sekarang Ya. lagi ada kesibukan di situ nggak, Jor? Kalau misalkan sinetron, sebenarnya ada yang lagi promo, cuman Tuh kan? promonya lebih ya, promo ya. Ya, cuman kalau karena promonya itu selesai, jadi Heeh, mumpung juga aku lagi ada jadwal manggung, heeh. jadi kayak jadwalku lagi dipadatin dulu buat latihan-latihan buat panggung-panggung ke depannya sih, Hmm. kayak gitu. Mm, mm, mm. Iya, Jadi kemarin untuk, kamu juga latihan kan? iya sempat latihan kemarin. Mm, mm, mm. Baru aja tuh kemarin, iya. Iya Iya, kemarin. kemarin. Bener-bener. Kemarin. Oke, aku mau ngucapin dulu. Aku belum ngomong congratulations. Akhirnya mengalah tetap salah. Aku bisa mendengarkan, listeners bisa mendengarkan. Seneng banget ya. Ini perdana dari seorang Jordi Riz. Kalau dari Jordi sendiri gimana? Dengan adanya lagu Mengalah Tetap Salah ini, waktu malamnya bisa tidur gak? Sebelum Oh, besoknya rilis. oh bisa banget, bisa banget. Bisa Karena ya? justru dengan ngerilis lagu ini tuh kayak menyelesaikan dan saying goodbye sama saying goodbye sama masalah yang aku punya sebelumnya. Ah, Kayak oke. ibaratnya kayak udah ya, aku udah nyanyiin kisah kamu Jordi. Sekarang saatnya kita berdamai sama kisahnya. Jadi itu nggak usah terngiang-ngiang lagi gitu loh maksudnya. Oh, gitu. Mm-mm. Seorang Jordi kalau lagi galau makan puding karamel nggak sih? Makan banget lagi. Tetep ya, tetep Tetap doyan ya. tetap doyan, tetap doyan. Karena ibaratnya aku tuh nggak tahu ya. Jadi Heeh, selalu heeh. diajarin sama ayah aku kalau misalkan biasanya kalau hari-hari besar sih, kayak Mhm, hari Maulid Nabi atau apa gitu-gitu. mhm. Dia suka kayak, Jody jangan makan minum apa dulu gitu. Kenapa gitu? Ini makan coklat dulu atau apa? Biasanya ada coklat di rumah gitu. Heeh, Jadi kayak, heeh. kenapa gitu? Sekarang kamu doa karena ini hari besar ya Allah. Mhm. Semoga hidup saya semanis apa yang saya makan kayak gitu. Jadi itu puding karamel Oh, tuh karena dia manis, jadi semoga hidup heeh. aku sehalus, selembut, semanis yang aku makan. Biasanya kayak gitu. Itu kayak doa gitu. Oke oke, ada maknanya ya. Berarti ini kamu mulai sukanya itu karena ayah kamu ya? Enggak sih, kalau puding karamel emang basicnya aku suka puding yang soft gitu loh, kayak Oh, panna oke. cotta gitu. Aku suka banget. Iya iya. Heeh, bener panakota. Iya, aku udah lama lagi nggak makan panakota. Panakota enak Iya, sih. nanti aku beliin ya. Kamu mau nggak? Boleh, tapi jauh ya ke Malang ya nanti ya. Oh, waduh, iya juga. Iya, kita ke Malang. Tapi BTW kamu pernah ke Malang Bener. nggak sih, Jor? Belum lagi. Belum ya? Magelang, deng. Magelang, Magelang. Bromo Iya, tuh, kalau Bromo di mana iya, Bromo? bener. Iya, Oh di ya. dekat, dekat. Iya, 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 Mm-mm. iya. Nanti Iya, ya nggak. berarti Ya, udah pernah pernah. dan nggak pernah. Iya, seru kan? Pasti mau datang Seru lagi dong. banget lagi. Seru banget. Mau lagi nanti ke sana kan. Apalagi ke Bromo. Itu emang ikon Iya, juga di seru sini ya. banget. Mm-mm. Kayak, karena kecapek sih sama perkotaan tiap hari tuh. Iya, iya. Macet apa kayak ngeliat alam tuh sekarang jadi kayak kayaknya tenang gitu hidup. Kamu harus nyobain juga di Malang ini ada wilayah namanya Batu gitu ya. Ini juga Betul. tempatnya itu kayak slow living gitu loh, Jor. Jadi banyak uh orang itu yang datang ke apa ya, kayak puncak mungkin ya, puncak Bogor gitu loh. Terus seru lagi. Iya, i- iya dengan suasana dinginnya gitu. Aku yakin kayaknya kamu bakal suka Eh, sih.
Belum ada kesempatannya pergi-pergi, belum ada waktu buat liburan. Ya udahlah ya, sekarang jadi cuan, cuan, cuan dulu, nanti Balik ke cari boleh lah ya cuan, cuan, healing. cuan demi liburan yang lebih cuan. Oke, oke. Yang penting sehat, Yor. Iya sih, benar 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 benar. Benar. Oke, oke. Nah, ini kita sebelum ngomongin soal mengalah tetap salah ya, aku pengen banget bahas perjalanan seorang Jordi Riz ya. Karena memang kalau ngomongin Jordi Riz itu kan mengawali karirnya justru ketika di layar kaca itu kan main peran ya dari FTV ke Ya, FTV, kemudian berlanjut series, film juga yang tadi aku ngomongin soal Samuel itu. Di tahun betul. 2019 sampai akhirnya ternyata kita tahu Jordi suaranya sebagus itu. Sampai dulu kan Amin, cover-cover gitu ya. amin. Dan sekarang punya lagu sendiri. Nah, coba gimana ceritanya waktu itu sampai akhirnya kamu mencoba perjalanan-perjalanan itu? Hmm. Eh, dari acting ya, dari mulai acting ya. 2019. Itu kamu baru pertama kali kenal ini ya, industri ini ya, Jer? Baru pertama kali banget, baru Mm-mm. pertama kali banget. Itu tuh aku Terus? mulainya justru sanggar acting dulu, sebelum aku Hmm. kayak mulai FTV. Itu sanggar acting itu sekitar 3 bulanan. Udah gitu, Mm-mm. dan nambahin jam terbangnya itu justru di FTV. Makanya aku FTV-an tuh kayak setahunan gitu lah pokoknya. Itu full FTV-an terus, FTV-an Oke. terus, FTV-an terus. Mm. Sampai akhirnya aku ketemu sama satu film namanya Melodiland. Oh ya. Walaupun emang peran sangat-sangat kecil, tapi kayak kayak jadi kayak pelajaran buat aku gitu loh. Udah Mm-mm. gitu, aku FTV-an lagi, itu kayak namanya jam terbang lagi, sampai akhirnya ketemu series namanya judulnya Live with My Ketos. Nah, habis itu aku dapat film juga namanya Perempuan Bergaun Merah, terus aku dapat series lagi namanya apa namanya tuh The Perfect Strangers, sampai akhirnya aku juga dapat nyoba juga sinetron. Jadi aku kayak film coba, sinetron coba, series coba gitu. Jadi aku kayak at least punya banyak ilmu dan apa namanya tuh nggak terpaku sama satu hal doang gitu loh. Tetap menghargai setiap segmen yang berbeda gitu loh lebih tepatnya. Model juga nggak sih model talent iklan? Itu waktu dulu banget, waktu awal-awal dulu Iya banget sih. kan? Berarti kayak semuanya itu udah dicoba gitu. Enggak juga, banyak yang belum aku coba di ini. Tenang, Oke, tenang. tapi kalau ngomongin soal background kamu dari jurusan juga oke ya, perfilman ya. Betul, betul, betul. Perfilman dan pertelevisian. Ini berarti kamu belajarnya di situ juga acting gitu nggak sih, Jur? Atau mungkin ini lebih ke belakang ya, kayak produksi gitu. Tapi produksi itu bukannya apa? Broadcasting ya? Beda ya? Atau sama? Sama sih. Jadi kalau misalkan aku justru tuh aku agak cerita lucu gini. Waktu aku lagi mau untuk mau masa masuk kuliah, aku baru lulus SMA, Mm-mm. itu aku bilang ke orang tua aku kayak, "Mah, Pak, aku kayaknya eh, nggak mau kuliah dulu deh. Bukan aku nggak mau kuliah, tapi lebih ke kasih aku waktu setahun untuk aku pikirin apa yang sebenarnya paling aku mau gitu loh. Jangan Oke, sampai biar. maksudnya Ah, gap year, maksudnya seenggaknya pas aku milih kuliah aku tuh nggak salah gitu kan. oke. Tapi ternyata ibuku kayak, nggak bisa Jordi, kamu terus kuliah, apa aja deh, serah kamu mau pilih kuliah apa aja, mama tetap bayarin, tapi kamu harus kuliah saat ini juga. Kayak, aku kayak, apa ya, aku nggak mikir gitu loh kan. Belum tahu sih, kayak, terus kayak otakku simpel yang gampang banget, yang kayak, gue sukanya nonton film gitu, terus kayak, gue pengen film sih, terus aku mikirnya Mm-mm. kayak di kampus aku itu bakal diajarin jadi aktor. Ternyata sama sekali tidak. Kita malah Oh. bener-bener belajar di balik layarnya gitu. Jadi pas aku masuk sana kayak, ini gue salah kuliah gak sih gitu. Tapi kayak, tapi kan again ternyata balik lagi yang menurut aku dapat pelajaran dari kuliah adalah Mm. bahwa di kuliah itu bukan hanya mempelajari mata kuliahnya aja atau subjek yang kita pilih, Ya, tapi lebih ke gimana kita bisa berdiskusi sama orang, gimana kita bisa menghargai orang, cara berkomunikasi, cara diplomatis dan dewasa itu kan diajarin di kuliah kan, benar. gitu-gitu, presentasi gitu-gitu loh. Jadi aku sih nggak nyesel sih. Oke, oke. Tapi SMA itu kan kamu juga pernah belajar musik keroncong, bener gak sih? Tuh. Kan? Bingkai Karya, tahu kan? Oke. Wow, 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 takut. Ini kita masih banyak fun fact loh. Sebenarnya kita keluarin semua nggak sih? Nggak dong. Boleh, aku siap. Tolong kak dibuka kak. Tapi tapi ini tuh bener-bener kompleks gitu loh. Jadi ya bahkan selain keroncong juga kamu suka lagu lawas Indonesia R&B gitu kan. Maksudnya kayak Mm-mm. ini tuh sesuatu yang kompleks itu yang kamu pelajari. Kalau Betul, betul. ngomongin musik sendiri yang bener-bener pada akhirnya Jordi jatuh cinta, akhirnya suka nyanyi-nyanyi di sosial medianya sampai akhirnya bikin atau rilis lagu ini. Itu gimana? Pas waktu kapan? Hmm. Kayaknya baru 3 tahun lalu deh. Hmm, Kalau misalkan menyukai musik itu sebenarnya udah lama dari kecil. Cuman kayak ya.
kesadaran atas kayak untuk menjadikan ini sebagai hal yang serius dan melanjutkan ini sebagai karir itu kayak baru tiga Mm-mm. tahun lalu. Karena jujur aja di tahun-tahun yang aku masih baru masuk acting aja itu aku masih belum pede sama suara aku. Kayak Oke. butuh banyak teman-teman atau orang terdekat untuk kayak Jor lu bisa kok, lu tuh suka nyanyi, lu ya harus gitu, harus kayak Ya. gitu sampai akhirnya aku kayak oh ternyata aku bisa ya, oh ternyata aku suka ya gitu, baru kayak gitu. Ngerti gak sih, bukannya kayak Eh, mencari validasi ya, tapi kayak emang belum sadar aja kali ya. mm-mm, mm-mm, Pada akhirnya itu baru dia di akhir-akhir, bahkan kayak pas aku mulai apa namanya mulai di dunia musik pun aku masih belum pede juga. mm-mm, Dan mm-mm. pas panggung pertama aku off air gitu, itu aku deg-degannya setengah mati, bener-bener kayak besok sebelum manggung, besok sebelumnya tuh nggak bisa tidur ya, bener-bener kayak Eh. lagu di otak tuh isinya lagu doang, isinya lirik, isinya apa, dikit-dikit geter, dikit-dikit gini-gini kayak aduh, nggak bisa sih itu. Ingat banget aku waktu itu. Aduh, Kocak. ini teman-teman listeners ini gak ngerti ya di balik itu ya. Di Nggak apa di ngerti. saat kita ngelihat seorang Jordi Riz yang cool dengan pembawaan kayak gitu, kalian nggak tahu sebelumnya itu gimana dia deg-degannya, nggak bisa tidur ya, keinget terus ketakutan dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya memulai sesuatu yang baru itu dan sampai di titik sekarang, wah, kita harus Betul, betul. kasih jempol dua. Amin, Keren. amin. Aku rasa semua orang mengalami hal yang sama sih. Karena Oh, aku ingat oh, banget bener. kata-kata kayak apa ya, kayak kalau misalkan kita takut sama hal yang kita mau lakuin, tandanya kita tuh peduli sama apa namanya, apa yang mau kita lakuin gitu, kita care. Dan kita juga kalau kita takut dan pada akhirnya kita tetap ngelakuin, tandanya kita bakal level up gitu. Jadi aku kayak, Nah. ayo Jor, kalau lu pengen level up, ayo jangan takut nggak apa-apa, tapi tetap lakuin. Salah ya udah biarin, salah ya udah biarin kayak gitu loh. Karena kayak ya kalau nggak salah kita nggak bakal belajar gitu. Bener, bener, proses ya. Karena kadang itu Proses. emang bener Jor, kadang itu kita tuh kayak takut dulu gitu loh. Kita ada gambaran-gambaran yang nggak tahu ya, kita pinter banget gitu ya, bikin skenario yang Mm-mm. bikin kita takut sendiri gitu loh. Kayaknya nggak cuman kamu deh, aku juga deh jadi kepikiran, iya ya Jor, kok bisa Iya ya? kak. Apa Itu manusiawi nggak sih kayak gitu sebenarnya atau terlalu berlebihan ya? manusiawi sih. Cuman kalau misalkan terlalu berlebihan, takutnya itu juga nggak baik kan. Kan yang Iya, again yang bisa kontrol diri kita hanya diri kita sendiri. bener. Gila, Ngeri so ngeri bijak ngeri. banget Jordi ini ya. Kenapa ya? Habis makan apa nih? Nggak tahu. Kayaknya nggak belum makan nih. Aduh, oke oke oke. Nah, kita lanjut ke lagu ya. Sampai akhirnya tadi kalau secara singkat kita udah tahu ya perjalanannya seperti apa dan pasti bukan sesuatu yang instan ya guys ya. Semua punya cerita masing-masing termasuk Jordi dengan beberapa jalannya nggak langsung ke industri musik bahkan dari acting dulu gitu. Nah, kalau bicara mengalah tetap kalah. Nah, ini kan sebenarnya juga lagu yang diciptakan sama Fabio Acer, Trakas dan Sik ya. Oh, ini yang ada Marco Jesse gitu, Jus Kunze itu ya. Ya, Oke. Nah, waktu itu kamu apa yang jadi pertimbangan kamu, Jor, akhirnya memilih buat oke aku mau lagu ini yang aku bawain. oke. Sebelumnya aku koreksi dulu, judulnya itu Mengalah Tetap Salah. Oke. Jadi apa namanya? Basically sebenarnya kita ketemu di tengah jalan sih. Aku Gimana tuh? yang masih mencari lagu dan mereka tiba-tiba yang mempunyai lagu ini dan hampir nggak bakal dinyanyiin sama si Fabio Asher sendiri. Terus kita ketemu dan pas aku denger di demonya itu lagunya bahkan demonya dinyanyiin sama Fabio Asher. Jadi pas Mm-mm. gue denger kayak, aduh, udah lagunya udah ini udah milik Fabio Asher banget sini gitu. Karena ya kamu kalau orang tahu Fabio Asher itu udah ketara banget lah Ah, betapa ah, ah. khasnya suara dia gitu. Jadi kayak gimana nih cara bedain ini nih gitu kan. Tapi ternyata sering jalannya waktu banyak orang yang percaya juga untuk kayak udah kita nggak pakai, coba kita work yuk, coba kita usahain. Mm-mm. Akhirnya di aransemen sedikit nih lagu, dan kita naikin sedikit setengah doang pitch-nya biar kayak sesuai sama range vokal aku. Jadi akhirnya lagu ini untungnya eh, bisa dinyanyikan dan semoga para pembuat lagu orang manusia-manusia besar itu semoga bisa tidak turun ekspektasinya sama gue gitu. Enggak dong, kita udah dengerin semua juga. Iya, iya, iya. Oke, tapi ini kalau ngomongin soal lagunya sendiri ini kan sebenarnya ya kisah cinta gitu ya. Intinya kalau sebuah hubungan kemudian selesai ya ya udah itu nggak apa-apa. Gitu kan? Betul, betul, sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kan di sini posisinya Mm. masih yang kayak, eh,
menceritakan ketidakbisaan kita terhadap melepaskan hubungan itu, Kak. Oh, Tapi oke. pesannya sebenarnya lebih ke di balik itu justru kayak Mhm. ya nggak apa-apa kalau mau lepasin itu. Tapi kan again kita nggak bisa maksa orang buat tidak melewati proses, ngerti gak sih? Ya, ya. Mau temen lo curhat kayak gue capek nih pacar gue begini-gini nih, kayak mau kita ngomong berbusa pun dia juga bakal terpelakuin lagi gitu sampai dia enak Ah, sendiri gitu kan, bener. kayak gitu. Jadi sebenarnya lagu ini lebih ke reminder kayak gitu sih, kayak Mm, mm, putar-putar lagu itu terus, putar-putar lagu itu terus. Ini sama seperti cycle itu mengulang-ulang terus kan, mm, cycle si mm, toxic itu mm. sampai akhirnya lo muak, udah lo baru bisa cabut kayak gitu, Oh, lebih kayak oke gitu. oke oke. Jadi sebuah hubungan ini mungkin juga buat listeners yang biasanya dicurhati sama teman deketnya gitu ya, yang dikit-dikit cerita lagi berantem nih, akhirnya kita ngasih advice, terus akhirnya dia bilang iya ya kayaknya aku udah mau selesai aja deh, tapi besoknya mereka berdua lagi, gitu terus, udah nggak Bener. apa-apa, itu ada proses guys, ada katanya dua, Jordi. antara antara Eh, pas dia cerita kita ngasih advice atau pas eh. dia cerita kitanya kayak ya udah tunggu sampai lo enak aja, udah kelar gitu, sampai gue udah capek mau ngasih advice, ngerti kayak tunggu sampai Iya lo iya. enak aja udah kayak gitu, sampai kayak gitu. Oke, oke, oke. Oh, aku ngerti. Jadi sekarang kalau ada teman-teman aku curhat, udah aku kasihin lagu kamu aja deh ya. Biar dia dengerin. Boleh, Repot boleh, soalnya. boleh. Iya, daripada Oke. repot lu dengerin dah Ah, ah, gitu. ah. Oke, oke. Nah, ini sebagai lagu perdana kamu ya, Mengalah Tetap Kalah ini. Tapi kalau menurut kamu, ada nggak sih bagian yang ini tuh part challenging deh ya? Sesuatu yang, wah ini bakal nggak aku lupain deh. Mungkin di bagian recordnya atau apa gitu, Jor? Sebenarnya bagian refnya sih susah menurut aku, karena dia Oh, oke. dia kan satu pitch-nya ditinggiin setengah dari pitch aslinya. Mm-mm. Jadi pas dia nyanyinya itu dari awal gini kan, kau kau bilang aku tak maka, jadi dari true voice suara perut Mm. tiba-tiba masuk ke falset, Oke. habis itu turun lagi tapi suara perut lagi, Kak, tapi kau tahu ku selalu stay di sana, di falset lagi, lu ada, terus balik lagi ke suara perut saat ku coba buat balik lagi ke falset, ku percaya, stay lagi di situ, dan itu harus bersih, itu harus clean, balik lagi nanti suara perut kayak gitu. Terus di bagian pergi salahnya kan, pergi salah, udah mulai naik tuh ke head voice, Mm, head voice. Mm. balik lagi ke true voice, bertahan pun naik lagi ke head voice, salah kayak gitu. Jadi soalnya tuh kada ya tak Oh, tak tak bolak balik, perubahannya ya cepet teknik-teknik kayak gitu banget. sih, kayak gitu ya susah. Mm-mm-mm. Oke, kalau gitu kita challenge sekarang. Ah, udah bener Iya ya dong, kayak ini ya. nggak apa-apa dong ya. Ini spesial buat listeners Bingkai karena kita challenge kali ini. Jordi Riz nyanyiin lagu Mengalah Tetap Kalah bagian ref tapi pakai bahasa Korea. Aduh. Gitu. Sebenarnya kita nanti di akhir juga ada kayak mini game gitu ya. Tapi ini ya buat pemanasan lah. Karena mungkin buat listeners juga ngerti ya kalau scroll di sosial medianya Jordi, itu ada kok dia lagi nyanyi lagu Korea itu kayak semuanya Aduh. komen-komennya nih opa opa gitu. Aduh. Opa opanya Indonesia. Jadi gimana nih Oke. nyanyi versi Koreanya nih? Iya dong, bagian ref ya. Oke ya, kita ke PL aja ya. Oh my God, oh my God. Please welcome Jordi Riz. Oke. 매번 표현해서도 너 곁에 있어준 게 다였어. 너 믿게 하려 노력했지만 사랑은 생각보다 복잡해. 이 모든 거 다 줬는데 또 너 행복하지 않다고 말하지. 떠나가도 버티고 아파도 모든 게 내 잘못인 거. Thank you. Mengalah tetap salah udah sampai Korea. Tapi BTW kamu kamu bisa juga ya bahasa Korea ya Jordi? Atau emang lagi suka nonton-nonton film Korea gitu sih?
kalau drakor kan emang lagi merajalelanya banget kan waktu-waktu Iya. masa-masa itu kan, apalagi pas pandemi gitu. Heeh. Jadi emang tontonan aku emang tontonan Korea sih, dan aku emang suka K-pop dari sebelum aku suka nyanyi. Jadi Ah. kayak ya udah way go back gitu lah. Oke, balik lagi ke mengalah tetap salah ya. Di sini sebenarnya aku juga nulis liriknya, Jor. Mungkin aku Hmm. juga pengen tahu kalau dari POV kamu kayak apa ya. Ya, kita kita obrak-abrik dikit ya. Kita Oh obrak-abrik. dong. Kita tanya di balik setiap diksi ini kalau menurut Jori. Ini kan di sini awalnya sekuat hati yakini Iya. berhari-hari agar kau dapat mengerti bahwa ku tulus mencintai. Ini tuh Hmm. kayak pernah banget nih di fase yang ini loh effort aku Ya, ya, sebucin pernah. itu ya tokoh ini ya. Maksudnya apa ya? Iya, tokoh ini tuh bucin banget gitu. Ngeselin banget. Iya, Ayo. begitu, Begitu begitu. guys ya. Jadi tokoh ini tuh ada di part bucin banget gitu bahwa aku tulus mencintai. Terusannya adalah janji mana tak tepati selama ini. Bukankah dengan sadar aku tak pernah ingkar? Iya. Oh, oke. Tulus ya. Ketulusan sih lebih tepatnya. Tulus Nggak seribu ngerti deh gue. persen. Wow. Ketulusan sih ini tidak baik. Pokoknya Iya, ingat deh, iya. di dunia ini yang berlebihan itu nggak ada yang baik. Ingat. Oke, oke, oke. Nah, terus, oke. Aku tak pernah ingkar, kau bilang aku tak peka. Ini udah sebaik ini masih 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 ada curiga-curiga itu ya? Masih, masih, masih. Isinya kecurigaan semua lebih tepatnya. Atau ataukah dulu itu ada something yang pada akhirnya membuat trust isu? Hmm, Kita bicara enggak. tokoh ini ya. Ini tokoh ini aku juga ngomong tokoh ini. Ini Mm-mm. perumpamaan aja. Oke, Ini oke. ngomongin aku, ngomongin kau bilang aku tak peka, katanya dia gitu kan. Maksudnya Mm. kayak emang eh, lebih ke lo bilang gue tuh nggak peka gitu, tapi lu ngelihat kok dan ada bukti konkret kalau gue selalu ada gitu. Jadi kalau Oke. misalkan lo bilang gue nggak peka, bukti konkret apa lagi yang mesti gue buktiin sama lo buat lo tuh bisa melihat pakai mata lo yang jelas ini gitu loh maksudnya. Oh iya iya, tapi kau tahu ku selalu ada. Dan di sini ya, guys, selanjutnya saat ku coba buatmu percaya, katamu cinta tak sekedar katalah, terus maunya apa? Coba. Bener, heeh. Jadi intinya gini sih, kalau ditarik belakang intinya gini, itu orang itu Mm-mm. nggak cinta sama gue, udah gitu doang. Oke. Makanya mencari beribu alasan untuk kita selesai aja gitu. Iya, tapi kalau misalkan emang gak cinta, kenapa lu bertahan sama gue? Kenapa lu menetap sama gue? Kayak lepasin dong gitu. Ini bukan hal yang gampang loh, gitu. Maksudnya. Oh, oke. Jor, aku mau nanya, mungkin tips juga ya dari kamu ya. Kalau Hmm. ngomongin soal sebuah hubungan, biasanya kan kita ada di fase itu mungkin karena ini terlalu panjang perjalanannya, di suatu ketika kita sama-sama bosan atau entah salah satunya itu bosan gitu ya. Ya. Ini tips Hmm. juga buat aku. Nah, terus kalau kamu Wow, kamu sendiri gimana cara kaget, gimana kaget. cara untuk menyiasati itu supaya kita bisa terus melangkah dengan tujuan yang sama seperti yang kita ucapkan di awal itu? Hmm. Kalau aku ya, Heeh. eh, aku tuh orang yang sangat lemah awalnya. Kayak lemah. Aku tuh nggak bisa bilang enggak. Aku tuh orang yang sangat susah untuk kayak, aku pasti bilang iya karena aku pingin diterima sama orang. Biasanya dulu aku kayak gitu. Cuman aku belajar kalau semakin lo cinta sama diri lo sendiri, semakin lo menerima diri lo sendiri tuh apa adanya tuh kayak gimana. Tapi juga tetap bukan berarti kayak lo tahu lo tuh punya traits yang jelek terus lo keep gitu, bukan berarti gitu juga. Maksudnya kayak kalau misalkan lo punya hal yang jelek, ya kita harus gimana caranya kalau kita cinta diri sendiri kita bisa lebih baik gitu loh. Kita benerin gitu loh, bukan malah kayak di keep gitu. Itu kan namanya cinta diri sendiri kan. Ya. Nah menurut gue dengan lo tahu diri lo sendiri lagi, menurut gue itu datangnya dan menghadapi hal-hal kayak gitu jadi lebih gampang karena ibaratnya lo nggak mungkin mau membiarkan diri lo untuk mengalami hal yang sakit kayak gitu lagi kayak udah ada pilihan kedua jadinya kayak antara lo mau bertahan buat dia yang sama sekali ibaratnya nggak pentingin kita atau lo mau biarin diri lo yang udah lo cinta tapi lo kesakitan gitu. Nah biasanya bakal lebih berat ke yang kedua gitu loh. Dan menurut gue
pelajaran kayak gini tuh jadi ngebuat gue menjadi orang yang lebih tegas sih. Dan menurut gue tegas itu nggak salah kok gitu, Ya, asal untuk kebaikan diri sendiri. Tapi kan tegasnya dengan cara yang baik ya, bukan tegas ya. kayak gue nggak suka sama lo ya, lu tuh jelek, tuh gue nggak kayak gitu kan. Iya. Lebih nggak, gue nggak mau, gue maunya kayak begini karena gue tahu yang baik buat gue seperti ini. Nah itu Hmm, cukup simpel itu kayak gitu. Menurut gue oke. coba aja dulu kayak hal-hal kecil, nggak perlu. Menurut gue tuh bilang enggak dulu deh, itu udah paling gampang. Karena kalau misalnya kita tahu cara bilang enggak, nanti ke depannya kita tahu mana yang baik buat kita, mana yang ternyata nggak baik buat kita. Jadi kita bisa milah-milahin sendiri gitu. Karena again, di kehidupan ini seada temen, seada keluarga yang bisa bantuin kita, tetap yang bisa bikin kita bangun dan bangkit lagi itu ya diri kita sendiri sih, Ya, kayak gitu. setuju sih, setuju, setuju. Nah, seperti itu guys ya, listeners, kita udah dapat tips spesial dari Jordi Riz yang lagi di fase hubungan yang mungkin ini kayak, gini-gini aja ya, pergi makan, nonton gitu kan biasanya Mm-mm. di Terus titik kok bosen udah gitu. cabut aja kalau bosan. Oh, komunikasi. Nah, Jangan oh, takut oke. komunikasi. Jangan takut. Mm-mm, mm-mm. Jangan takut. Harus berani. Betul. Harus Tuh. berani. Oke. Jangan tiba-tiba diem. Jangan. Jangan. Karena Kalau ada orang, masalah, ngomong. Kayak, kamu nah, kenapa? Kamu ada masalah. Kalau dia nggak bisa ajak bicara, berarti ya dia bukan buat kamu gitu. Belum dewasa. Gitu aja, ya udah simpel. bener, bener. Hmm, Gitu aja gitu. udah. Oke, nah Jar, ini kita balik lagi ya ke lagu kamu. Tapi ini kan ngomongin soal lagu pertama, Mengalah Tetap Salah ini. Apa ada ini mungkin di bagian MV-nya ya, itu yang Hmm. kamu wah PR banget nih. Tapi kan kalau ngomongin soal acting, ini kan udah dilakuin gitu loh. Tapi aku ngeliat di MV itu kan emang full kamu ya di situ. Ada nggak Ya. sih kayak challenge tetap ini part yang gimana gitu? Hmm. eh di MV ya, di MV itu Mhm. disuruh disuruh nangis sih, disuruh nangis sempet. Ada kadang datang, kadang enggak. Karena aku bukan orang yang gampang nangis. Karena biasanya aku kalau misalkan udah kayak emang udah niat kayak ngelupain masalah itu dan udah Mhm. berdamai, biasanya aku jadi membuat itu bukan masalah yang kayak membuat aku sedih lagi. Jadi kayak ya Ah. lebih ke terharu kayak, Mhm, mhm. ah Jordi, lu akhirnya sembuh ya sama itu. Jadi kayak bukan yang kayak kesel lagi, bukan kayak muncul kesedihan lagi karena udah gak sedih gitu. Itu udah gue Hmm. terima dengan sangat kayak it's okay Jordi, Ah. lu pernah ngalamin itu Ah. jadi pengalaman lo harus terima, udah. Dan itu bukan Oh, jadi hal yang bikin sedih lagi gitu loh. Jadi makanya di oke. saat aku suruh nangis kayak gimana ya? Gue udah berdamai lagi gini, salah nih gitu. Ngerti gak sih? Jadi PR-nya justru buat nge-recall perasaan yang nggak enak itu ya. Bener 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 bener. Iya iya. Oke, nah ini kan di bagian MV-nya dari kamu yang beres-beres, akhirnya kamu menemukan foto-foto itu. Aku ngeliatnya itu kan jadinya kayak kamu lagi flashback gitu ya, sampai ada di adegan kotak merah kamu di situ emosi banget, ada nangisnya, ada sedihnya, ada marahnya. Wow, itu yang part aku yang kayak puncaknya ini nih gitu. Oke oke oke. Thank you, terima kasih terima kasih. Thank you, thank you, Tapi thank you. kalau buat MV-nya itu, jar aku ngeliat kan itu indoor ya, butuh Ya, waktu berapa lama buat nyelesainnya? hmm, seharian aja sih sebenarnya. Hmm. Seharian aja. Itu aku bekerja dengan orang-orang yang sangat hebat juga, Niamo Studios, dan mereka sumuran gue juga semua. Jadi kita punya visi dan misi yang sama, dan kita juga Oke. punya kreativitas yang menurut gue sejalan. Jadi Mm-mm. dan mereka pun juga, aku pernah ketemu di mereka di kampus. Oh, Jadi kita, teman-teman kita kampus gitu. beberapa beberapa nggak semuanya, tapi Hmm. ada juga. Terus kayak oh wow, kita udah di dunia kerja ya kayak gitu. Dan Hmm. aku bersyukur mereka menjadi orang-orang yang sangat hebat dan aku juga bersyukur bisa kerja sama mereka gitu. Jadi itu Ah. nggak bukan hal yang lama sih, mereka udah profesional kayak Hmm. gitu. Oke. Tapi kalau buat alur ceritanya itu, alur MV-nya itu kamu sendiri Hmm. atau mereka atau bareng? Itu dari mereka sih, cuman untuk Hmm. pemaknaan lebih lanjutnya aku punya makna masing-masing sih dari ceritanya kayak gitu. Oh, oke. Satu deh. Dijadikan Apalagi apa ya? box merah aja, box Oh, merah boleh, boleh. selatan. Iya, iya, iya. Itu gimana, gimana? Kenapa di box merah gitu kan? Ini yang Heeh. selalu aku ceritain sama orang sih. Kan di box merah itu kan di luarnya biru ya kan? Kalau kamu lihat Oke, oke. di apa namanya backgroundnya. Mm-mm, mm. Kenapa di box merah? Karena sebenarnya box merah itu adalah kotak. Basically, aku di kotak-kotakan sama aku mau kotakan perasaan aku mau kotakan
apa yang aku alami dan aku dikotakan sama pasangan aku. Dan Oh, biasanya warna merah itu kan ngelambangin kalau negatifnya danger kan, ngelambangin bahaya kan. ya. Nah, aku tuh selalu ada di kotak bahaya itu, tapi aku kayak padahal kan di depannya kebuka kan kotaknya. Iya, iya, heeh. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat, kalau misalkan kita mau save, kita tinggal keluar nggak dari kotak itu, tinggal. Benar. Tapi aku tetap stay di situ kan, Iya, iya, iya. tetap sedih dan tetap marah, tetap apa karena itu semua yang aku alami di saat aku dikotakan sama itu orang kayak gitu. Oh, Tapi gitu. di Oke. saat aku bisa keluar, tapi aku malah milih tetap di stay di situ karena emang susah untuk keluar dari hubungan toksik kan kayak gitu loh. Hmm. Dan makanya kenapa sebenarnya eh, background luarnya biru, ya Mm-mm. karena biru itu kan melambangin ketenangan, melambangin Oh dingin, lebih iya, sejuk, iya. lebih apa gitu. Bisa aja aku ke situ, tapi aku malah milih di merah, berarti kayak gitu Heeh, loh. heeh. Artinya lebih ke Oh, situ. oke. Beda ya kalau yang bikin orang-orang emang yang udah di film gitu ya. Enggak juga. Tapi ini satu lagi deh, satu lagi yang aku juga mau nanya di kamu itu kan ada adegan yang di situ kamu lagi galau banget, galau parah gitu ya. Dan di situ tuh aku ngelihat ada kayak ikan gitu loh, ikan di ya ikan di deket kamu itu ada makna apa tuh di situ? Iya kan? Itu kayak basically aku lagi ngeliatin diri aku sendiri yang kelihatannya tenang, kelihatannya Hmm, baik-baik aja karena hmm, emang kalau orang lihat hubungan aku sama dia tuh kayak oh gemes ya, Jordi nganterin mulu, Jordi bareng mulu gitu-gitu loh. Tapi hmm. sebenarnya tanpa sadar gue tuh terperangkap sama hal itu gitu loh. Ngerti gak sih? Dan itu Oke. kan gelas ya. Ya, Semua orang benar. tuh bisa ngeliat. Gitu. Semua orang bisa Heeh. ngeliat gue tuh tenang gue apa. Tapi orang orang nggak sadar kalau itu tuh sebenarnya perangkap gitu loh. Kelihatannya indah, kelihatannya emas, kelihatannya ikan emas gitu kan. Tapi Heeh. sebenarnya gue terperangkap di dalam gelas kaca itu yang orang tuh bisa lihat. Tapi hanya gue yang bisa merasakan itu gitu loh. Hmm, 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 hmm. Lebih ke situ sih. Dan aku lagi ngeliatin itu. Karena sebenarnya aku sadar sama sama apa yang aku alamin. Heeh, Cuman heeh. gue tetap nggak milih keluar. Basically kayak gitu. Oh, oke oke. Jujur aku nanti mau nonton lagi deh sekali lagi coba aku ngelihat kayak setiap ini udah ada maknanya ya. Ada dikit-dikit. Dikit. Atau mantap mantap. Oke. Nah, ini kita ke artwork ya. Itu kan artwork juga bagian dari MV ya. Kamu memilih di kotak merah itu ya. Mm, Berarti itu ya sama ya kurang lebihnya sama yang kamu sampaikan tadi ya. mm. Kamu memilih part itu untuk artworknya. Ya, aku milih part itu. Oke. Nah, ini kan udah selesai lagu kamu, lagu pertama ini Mengalah Tetap Salah. Buat Mm. next, ini kan 2025 ini Yap. udah Mei, kira-kira pertengahan atau akhir ada apa lagi yang udah disiapin? Gini banget ya nagih-nagih gitu ya. Iya, nggak apa-apa dong. Nagih terus saya tagih terus. Jadi, jadi kalau misalkan, pokoknya di akhir Juni ini aku bakal tampil di Java Jazz. Buat yang nonton, semoga kita bisa ketemu. Dan kalau misalkan di Juni, aku bakal ada tampil dan manggung-manggung di apa namanya di berbagai kota. Ada 3 kota sih, sama satu lagi ada di Jakarta satu lagi. Dan untuk kedepannya aku bakal lagi nyiapin hunting lagu juga buat EP berikutnya. Semoga jadi EP, kalau enggak semoga lagunya ada banyak aja karena aku berharap Iya. ada banyak banyak lagu yang bisa aku produce dan berbagai bentuk juga lagunya. Semoga nggak seperti itu aja. Karena aku juga pengen explore aku bisanya apa aja sih kayak gitu loh. Ini basically kayak mengeksplor semua yang aku belum tunjukin lebih gitu sih. Semoga aku bisa menunjukkan dengan baik. Dan kalau misalkan emang ada kekurangan, minta maaf. Tapi semoga bisa di-enjoy sama semua orang kayak gitu sih. Oke, kita nantikan next karya-karya kamu dan pastinya buat listener sambil kita menunggu karya-karya Jordi selanjutnya jangan lupa buat dengerin Mengalah Tetap Salah termasuk juga jangan lupa buat lihat MV-nya. Di mana aja Jor? Ada di mana aja? Enggak di mana aja. Ada di YouTube. Kalau mau lihat video klipnya ada di YouTube aku, judulnya Jordi Riz. Kalau misalkan Eh, mau lihat mengatap salah versi Koreanya juga ada di YouTube aku. Jadi itu emang lagunya sama, tapi mm. bedanya lebih ke di feeling dan perasaan pas kamu lagi nonton, sama video klipnya juga beda dan bahasa juga beda. Jadi feelnya pasti beda. Jadi kalau mau ngecek dan bandingin silahkan untuk nonton juga di YouTube aku juga Jordi Riz. Kayak gitu. Oke, Jordi juga semangat terus, terus berkarya, sehat utamanya jangan lupa Amin, amin, jaga amin, amin. Thank you, kesehatan. thank Semoga you. cepat sembuh ya dari Amin. flu-flunya ini. Oke, Amin. Jor, senang banget bisa ngobrol banyak sama kamu. Harapannya nanti ya semoga tahun ini IP kita bisa ngobrol lagi.
Bisa dong, harus banget. Harus. Dan juga thank you buat listeners Bingkai Karya yang udah dengerin aku sama Jordi Riz. Dan pastinya jangan lupa dengerin Mengalah Tetap Salah. Bye Bye. semua.